Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Malam ini seperti biasa, malam minggu rutinitas kita Majelis Ibrahimi bersama Aswaja Dewata. Alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beribadah, untuk terus ngaji, untuk terus meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir Ratibul Haddad yang baru saja kita baca, kita semua mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita, mendapatkan solusi dari apa yang kita hadapi tentang masalah hidup. Mudah-mudahan usaha kita dengan barokahnya Ratibul Haddad dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kesepakatan awal untuk saat ini kita akan ngaji dua kitab ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah ngaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib ya, karya Sayyid Muhammad. Kita rolling malam ini, kita kembali lagi ngaji syarah Ratibul Haddad ya. Berarti kembali kepada zikir yang pertama. Namun nanti ada beberapa tambahan dari fadilah zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zikrul awwalu, adapun zikir yang pertama di dalam Ratibul Haddad, qaulu sahibir ratibi, perkataan sahibir ratib, nafa'allahu bihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salasan, sebanyak 3 kali. Zikir yang pertama dari Ratibul Haddad adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 3 kali. Apa fadilah dari zikir ini? Qala fi syarhi, qala fil adhkar lin Nawawi anhu sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab Azkar ya, Sahibur Ratib mengutip dari kitab syarah dalam kitab Al-Azkar lin Nawawi, karyanya Imam Nawawi, anhu sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha kana lahu idlu itki raqabatin min waladi Ismailah. Man, barang siapa, qalaha, yang membaca kepada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu idlu itki raqabatin min waladi Ismail, yaitu pahalanya sama dengan idlu ijki raqabatin, memerdekakan budak, min waladi Ismailah, dari anak keturunan Nabi Ismail. Jadi kalau kita sudah membaca la ilaha illallah, itu pahalanya sama dengan memerdekakan budak dari anak-anak Nabi Ismail sallallahu ala nabi wa ala alihi wasallam. Tuh. Wa kutiba lahu isyru hasanatin, selain kita mendapatkan pahala sebagaimana memerdekakan budak keturunan anak dari Ismail,
Wa kutiba lahu isyru hasanatin, akan dicatat lahu bagi man isyru hasanatin apa? 10 kebaikan. Ya. 10 kebaikan. Wa hutta anhu asyru sayyiatin, dan dihapus anhu dari man isyru sayyiatin apa? 10 keburukan. Ya, 10 keburukan. Jadi kalau semisal dalam sehari ini kita melakukan keburukan, berarti semisal 3 keburukan, berarti tinggal 7 keburukan yang bonusnya. Kenapa? Karena satu kali membaca ini berarti 10 kebaikan, 10 keburukan yang dihapus. Selain diberi 10 kebaikan, 10 keburukan akan dihapus. Arti dari dihapus ini berarti kalau merupakan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, wa rufi'a lahu isyru darajatin. Bagi orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan diangkat, rufi'ah lahu, akan diangkat lahu bagi man isyru darajatin apa? 10 derajat. Ya, 10 derajat. Ya, kalau kita gambarkan dengan tingkatan kita dari level 1, berarti langsung naik 10. Itu satu kali bacaan. Kalau misal seperti tadi 3 kali, berarti kan 30 derajat yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa kana, dan juga ada siapa man orang yang membaca zikir yang pertama ini, fi hirzin minasyaitoni hatta yumsiya, ya, akan mendapat perlindungan dari Allah, minasyaitoni, dari setan, dari gangguan setan, hatta yumsiya, sehingga sore hari. Jadi kalau semisal dibaca pagi hari sampai sore hari akan dilindungi oleh Allah dari gangguan setan. Dari gangguan setan. Jadi kalau semisal kita merasa ragu melakukan sesuatu, padahal sesuatu itu kebaikan, berarti di situ ada bisikan setan. Maka bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, bagaimana kalau semisal sudah baca ternyata masih banyak bisikan setannya? Setannya nggak apa, tetap mengganggu. Ya tetap kita baca. Berarti kalau masih tetap ada bisikannya, berarti dia sendiri yang setan. Artinya sudah benar-benar dipenuhi oleh gangguan setan. Ya, makanya butuh proses, butuh riyadhah. Makanya kalau para ulama, para wali itu zikir itu tidak hanya sekali atau sampai 100 dalam sehari, tapi setiap hembusan nafasnya selalu berzikir, ya, selalu berzikir. Makanya gangguan setan itu ya tidak ada dekat-dekat. Ya. Kenapa? Karena memang setiap hembusan nafasnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari zikir yang pertama ini, dari Ratibul Haddad, sebagaimana pernah saya sampaikan, bahwa fadilahnya sangat luar biasa, ya, fadilahnya sangat luar biasa. Zikir yang pertama ini merupakan apa, diawali dengan la ilaha illallah. Ini kalimat apa? Kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid. Orang yang sudah membaca la ilaha illallah berarti dia sudah mengesahkan, sudah meyakini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini tentang tauhid ini saya tadi baca, ya. Di sini ada 4, ya.
tauhid seorang muslim itu ada ada 4 tingkatan ya, ada 4 tingkatan. At-tauhidu arba'u marotibah. Tauhidnya umat muslim itu ada 4 tingkatan. Wal martabatul tsaniyatu, adapun tingkatan fal martabatul ula minat tauhidi, adapun tingkatan pertama dari tauhid, ayyakulah al insanu bil lisani, ialah membacanya manusia bil lisani dengan lisan, la ilaha illallah, wa qalbuhu ghafilun anhu, sementara hatinya ghafil. Apa ghafil itu? Lalai atau apa ya? Dia mengatakan la ilaha illallah itu hanya di lisan saja. Au mungkirun lahu, atau bahkan mengingkari lahu kepada bacaan la ilaha illallah. Maka tingkatan yang pertama ini katauhidil munafikina, ialah seperti tauhidnya orang-orang munafik. Apa munafik itu? Ucapannya dengan hatinya beda. Jadi kalau ada orang, ini yang sempat viral kemarin itu, Buya Syakur ya. Ini juga ada benernya beliau kalau mengikuti tingkatan tauhid. Ya. Makanya beliau sampai bilang, masa cuma mengatakan la ilaha illallah bisa langsung masuk surga? Gampang sekali lah beliau kan. Memang kayak mengucapkan bin salabin. Nah mungkin beliau menggunakan ini. Artinya apa? Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah sementara hatinya tidak, berarti kan dia munafik. Jadi yang dibahas oleh Buya Syakur itu tauhid bil lisan, hanya dengan lisannya saja. Di sini sampai dikatakan tingkatan pertama ini katauhidil munafikina. Ya. Orang yang tauhidnya hanya di lisan saja itu sama dengan tauhidnya orang-orang munafik. Nah, kemarin saya juga pertama saya itu agak nggak terima kan. Kemarin sudah bahas kan, man qala la ilaha illallah fi akhiri, di akhir hayatnya maka dakhulal jannah. Beliau juga mengatakan seperti itu. Ternyata ketika kita memahami tingkatan tauhid itu, yang pertama ya ini. Kalau tauhidnya hanya bil lisan, katauhidil munafikin. Ya, seperti tauhidnya orang-orang munafik. Kemudian wal martabatus tsaniyah, sementara tingkatan yang kedua, ayusaddiqa bi ma'nal lafzi qalbuhu. Ya. Yaitu membenarkan bi ma'nal lafzi, dengan makna lafaz la ilaha illallah, qalbuhu apa? Hatinya. Jadi selain dia mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang pertama kan cuma lisannya saja. Ini yang kedua, hatinya juga menyadari dan meyakini. Kama saddaqah bihi umumul muslimina, sebagaimana membenarkannya bihi dengan bimakna lafzi umumul muslimina, pada umumnya orang-orang muslim. Jadi secara umum tingkatan yang kedua ini yang dilakukan atau yang ada pada umat muslim, ya. Mengucapkan la ilaha illallah, hatinya juga meyakini. Hanya sebatas itu. Wa huwa i'tiqadul awami. Untuk tingkatan yang pertama ini adalah i'tiqad atau keyakinannya orang-orang awam. Tauhidnya orang-orang awam itu ya mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya itu. Mungkin kita masuk di tingkatan kedua lah ya. Tingkatan yang ketiga agak berat ini. Wal martabatus tsalitsatu, adapun tingkatan yang ketiga, ayusyahidah dzalika bi tariqil kashfi biwasitati nuril haqqi. Yaitu ayusyahidah, benar-benar meyakini dzalika dengan lafaz la ilaha illallah bi tariqil kashfi biwasitatil haqqi. Tariqul kashfi itu dengan ini, tariqat cara yang kalau bahasanya muhasyafah.
ya kan? Biwasitati nuril haqqi, dengan perantara cahaya kebenaran. Ini lebih berat lagi ini. Wa huwa maqamul muqarrabina. Ini makomnya orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Wa dzalika, adapun tingkatan yang ketiga ini, bi ayyara asya'a katsiratan, dengan melihat asya'a katsiratan, banyak sesuatu, walakinnahu yaraha ala kasratiha sadiratan minal wahidil qahhar. Ya. Jadi dia melihat banyaknya sesuatu itu, sadiratan ialah bersumber, minal wahidil qahhari, dari hanya satu. Ya. Jadi melihat tisu, laptop, lampu, kamera, jajan, air, semuanya itu dia langsung menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada sufi itu yang begini, melihat perempuan itu dianggap tidak berdosa, meskipun dia telanjang. Kenapa? Karena dia melihat makhluk itu langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira bisa nggak ini? Makanya saya pernah menulis itu, melihat perempuan itu tergantung image kita, mindset kita. Kalau mindsetnya cantik atau enggak, kalau mindsetnya yang seperti ini, tingkatan yang ketiga ini, secantik apapun, seseksi apapun, atau telanjang bulat sekalipun, tapi kalau sudah tingkatan yang ketiga ini, maka dia tidak. Ini hukum fikihnya sudah lewat ini. Tapi kalau menggunakan hukum fikih, memang begini, ya kan? Melihat apapun banyak macam di dunia ini, ya dia langsung walakinnaha yaraha ala kasratiha sadiratan minal wahidil qahhar. Semuanya bersumber dari Allah. Subhanallah. Itu bukan melihat astagfirullah. Bukan begitu, tidak digambarkan dengan ucapan seperti itu, tidak. Artinya ketika ada orang melihat, ya mohon maaf ya, perempuan yang agak-agak inilah bainul atau seksi atau pakaian mini, astagfirullah, bukan berarti itu langsung ke Allah, tidak ya. Malah kadang ngenyek ya, gitu. Tapi kalau orang yang sudah tingkatan ketiga ini, maka ya nggak ada apa-apa ya, semuanya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang keempat ini, wal martabatur rabi'ah, adapun tingkatan yang keempat, alla yara fil wujudi illa wahidan. Ya. Yang tingkatan keempat ini, tauhid yang ketiga, tingkatan keempat ini melihat kepada semua yang ada wujud illa wahidan, kecuali Allah. Dia tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Makanya Siti Jenar, terus Al-Hallaj, Anallah, saya Allah. Kenapa? Karena itu. Wa tusammihi as-sufiyatu al-fana'a fit tauhidi. Makanya orang-orang sufi untuk memberi nama pada tingkatan yang keempat ini, al-fana'ah fit tauhidi, ialah fana fit tauhidi. Ya. Fana, maka semuanya ini fana. Yang ada hanya satu, al-wahidul qahhar. Li'annahu, karena sesungguhnya, min haitsu la yara illa wahidan, dia tidak melihat apa-apa illa wahidan, kecuali satu. Fala yara nafsahu aidon, bahkan dia tidak melihat pada dirinya sendiri. Siti Jenar, Al-Hallaj itu maka mengatakan Anallah, saya Allah. Karena tidak melihat pada dirinya kecuali melihat Allah. Wa idza lam yara nafsahu likaunihi mustaghriqan bil wahidi. Jika dia tidak melihat kepada dirinya, likaunihi, karena adanya dia itu mustaghriqan, ya, mustaghriqan bil wahidi. Mustaghriq itu apa ya?
melebur, meniadakan semuanya bil wahidi kepada satu, dilebur kepada satu. Kalau yang tingkatan ketiga itu masih melihat, ya, tapi langsung menuju Allah, semuanya ciptaan Allah. Kalau yang ketiga ini tidak melihat apa-apa kecuali melihat Allah, makanya disebut dengan fana. Apa kalau tembang Jawanya itu? Kaulu Gusti manunggaling kaulu Gusti itu. Maka kana faniyan an nafsihi fi tauhidi bima'na annahu faniyun an ru'yati nafsi. Fana, semuanya fana. Jadi ini mungkin yang digunakan oleh Buya Syakur, ya. Yang digunakan referensinya, yang digunakan oleh Buya Syakur ya ini menggunakan 4 tingkatan bertauhid. Jadi bertauhid itu tidak hanya lisan, ya kan? Kenapa? Karena kalau tauhidnya hanya lisan, sama dengan tauhidnya orang-orang munafik. Yang kedua, bertauhid ya seperti umumnya, ya kita lah, masih tingkatan yang kedua kita. Mudah-mudahan tidak pertama. Kalau yang ketiga ini agak berat, ya. Kalau mau dicoba besok ke pantai. Bisa ke pantai kita, kira-kira melihat perempuan-perempuan begitu tuh langsung Allah Allah. Jadi itu. Sengaja ya. Ini kalau tidak menggunakan fikih memang bahaya, ya, yang bahaya. Makanya selalu orang itu debat aja ya tadi. Iya. Makanya kalau saling mengimbangi tadi. Iya, saling mengimbangi. Makanya Imam Malik pernah mengatakan kalau orang hanya tasawuf tanpa fikih itu bisa zindik. Sebaliknya kalau semisal dia hanya fikih tanpa tasawuf bisa fasik. Makanya yang paling benar, yang hakikat adalah memadukan antara tasawuf dengan fikih. Makanya kalau kita menggunakan tingkatan yang ketiga tadi itu, melihat perempuan itu yang telanjang nggak haram. Kenapa? Kalau memang dia langsung menuju kepada Allah, menyadari, meyakini bahwa dia ciptaan Allah. Tuh. Makanya jangan heran ketika ada ulama atau wali yang dikenal, misalnya majudubnya kemana-mana gitu kan, bahkan ke tempat-tempat maksiat lah. Ya ini. Kayaknya butuh saja dia bikin konten begitu. Fasik itu bisa saja nggak bijaksana. Iya. Artinya fasik itu banyak helahnya, banyak rekayasanya. Fasik. Kenapa? Karena fikih itu kan apa ya? Kan bersifat dhonni, hukumnya bersifat dhonni, tergantung kebutuhan. Ya. Makanya riba itu bisa dihela kalau yang paham. Makanya agak bahaya. Makanya kalau agak-agak liberal itu berarti fikihnya main itu. Makanya harus seimbang menurut Imam Malik. Ya ini tingkatan bertauhid ya. Mudah-mudahan ya paling tidak kita nomor yang kedua. Dan mudah-mudahan bisa naik tingkat. Ya. Kalau semisal minggu depan ada yang nggak hadir ke sini berarti sudah menjadi wali itu. Yang butuh proses dan juga butuh masyarakat perlu dikasih pemahaman tentang seperti ini. Ya biar tidak gampang kayak kemarin Buya Syakur itu kan banyak yang mencelai karena tidak paham ini. Tuh. Kalau paham 4 tingkatan bertauhid ya begitu. Makanya nanti kalau semisal saya mengatakan orang yang hanya bertauhid dengan lisannya itu sama dengan tauhidnya munafik. Itu kan kalau orang tidak paham begini kan saya bisa di ini. Makanya harus memahami 4 tingkatan orang bertauhid. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam istiqomah tauhid bil lisan wa fil qalbi ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.